Ketemu lagi dengan Bu Sisi, mata kuliah prinsip dasar akuntansi ya. Kita lanjutkan. Bab 6 halaman 120. Di sini kita di bagian 6 yaitu transaksi penjualan. Kita masuk ke penjualan tunai. Ilustrasinya pada tanggal 2 Januari Sinar Cahaya menjual barang seharga 2.700.000. Nah, kalau menjual barang seharga 2.700.000 tunai, berarti kita langsung dapat duit kan? Nah, jadi berarti kita terima uang kas. Jadi di debitnya kas, kreditnya dari mana duitnya? Dari penjualan, ya. Dari kas, kreditnya penjualan sebesar 2.700.000. Nah, di sini di bawahnya ada catatan kalau sistem persediaan perpetual itu ada pencatatan harga pokok penjualan dan pengurangan jumlah persediaan yang harus dicatat juga. Nah, kalau pakai perpetual, jadi selain harus dicatat penjualan tunainya, jurnal penjualan tunai juga harus mencatat pencatatan harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk sampai barang tersebut siap untuk dijual, ya. Seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan sampai barang tersebut siap untuk dijual. Nah, itu namanya harga pokok penjualan. Nah, karena dia biaya, jadi kita masukkan ke debit, ya. Nah, terus kalau untuk kreditnya apa? Kalau kita jual, persediaan barang kita keluar kan? Nah, kalau keluar berarti di sisi berkurang. Kalau berkurang adanya di sisi kredit. Ya. Jadi jurnalnya seperti di halaman 121. Debitnya harga pokok penjualan, kreditnya persediaan. Ini kalau pencatatan dengan sistem perpetual, ya. Nah, lalu tadi penjualan tunai, sekarang penjualan kredit, ya. Penjualan kredit gimana? Penjual mencatat penjualan sebagai debit. Ya, di sini kalau misalnya contoh ayat jurnal untuk penjualan secara kredit 765.000, ya. Nah, berarti di debitnya piutang usaha, kreditnya penjualan sebesar 765. Terus kalau harga pokoknya gimana? Kalau perpetual kan ada pencatatan harga pokoknya. Nah, harga pokok penjualan di debit 420.000, kreditnya persediaan 420.000 karena persediaan barang kita kalau dijual itu berkurang kan, barangnya keluar, berarti berkurang. Jadi berarti persediaannya berkurang sebesar 420.000. Nah, di paragraf tengah halaman 121 ada tentang syarat pembayaran, ya. Nah, syarat diskon. Ya, jadi kalau misalnya dituliskan N/30 itu artinya adalah boleh berhutang selama 30 hari, ya. Tetapi kalau misalnya 2/10 N/30 itu artinya kalau dia boleh berhutang 30 hari, tapi kalau dia membayar dalam jangka waktu 10 hari, dia mendapatkan diskon sebanyak 2%. Jadi kalau membayar dari 1 sampai 10 hari, itu mendapat diskon 2%. Ya, boleh ngutangnya 30 hari. Gitu ya. Nah, ilustrasinya diasumsikan uang tunai diterima pada periode diskon, misalnya 10 hari dari penjualan kredit 2.250.000. Jadi berarti kas yang diterima 2 juta, dipotong diskon dong ya, potong diskon. Jadi piutangnya tadi kan 2.250.000. Nah, kalau sudah diterima, kita terima, sudah dibayar sama orangnya, berarti piutangnya kita taruh di sisi kredit. Piutang ditaruh di sisi kredit itu 2.250.000. Yang berkurang adalah kas yang kita terima. Jadi diskonnya 2% dari 2.250.000, ya. Jadi sebesar diskonnya di debit itu 45.000. Jadi kasnya 2.250.000 dikurang 45.000 yaitu 2.205.000. Gitu ya.